Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat dakwah channel. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam edisi reguler kita, yaitu podcast bisnis syariah dengan narasumber utama kita, yaitu Ustadz Muhammad Yugi Prayogo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ustadz. Alhamdulillah luar biasa. Beliau ini alhamdulillah selalu cerah. Mudah-mudahan terima kasih ya atas kedatangan Ustadz, ya mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, beliau ini adalah praktisi bisnis syariah dan juga orang yang insya Allah paham ya tentang teori dan pelaksanaan dalam bisnis syariah ya. Kalau ada pertanyaan tentang bisnis syariah, silakan tanyakan di Dakwah Channel ya, di komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab lewat podcast reguler kita ini di waktu yang di podcast berikutnya. Baik teman-teman semua, insya Allah kita pada podcast kali ini akan membahas khusus tentang riba ya Ustaz Yugi. Insya Allah kita membahas khusus tentang riba. Sebagaimana kita ketahui dan mungkin umat Islam sudah banyak yang tahu ya, bahwasanya Allah itu mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Bahwasanya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini kepada Ustadz Yugi nih, saya mau bertanya nih. Jadi jelas bahwasanya riba itu haram ya. Tetapi mengapa masih banyak umat Islam itu tetap mengambil riba? Nah, itu pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustadz Ardi atas kesempatan yang tadi berikan. Sebelum menjawab tentang kenapa sih umat Islam itu masih mengambil riba ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW begini Ustaz. Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min ghubari. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa, suatu zaman ketika tidak seorang pun, kata Rasulullah, di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Nah, gitu. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu-debu riba. Jadi akan ada masa ya walaupun tidak memakannya akan terkena debu-debu riba. Nauzubillah. Nah, saya khawatir sebenarnya ini zaman ini. Kadang kita sekarang ya. Iya. La haula wala. Saya khawatirnya seperti itu. Nah, kembali lagi, mengapa sih umat Islam banyak terlibat riba? Sebenarnya kenapa gitu? Nah, banyak faktor. Salah satunya mungkin yang salah siapa? Mungkin bisa jadi dai-nya, ustadznya gitu ya. Karena menyampaikan mungkin separuh-separuh, sepotong-sepotong, atau umat Islamnya seperti apa ya. Justru kalau kita melihat dan membaca surat Al-Baqarah 275 itu kan kaum muslimin banyak sudah tahu kan begitu ya. Sudah mengerti. Tapi kalau dibaca sekilas, apa masalahnya? Misalkan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah itu, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau dibaca sekilas kan enggak ada persoalan, San. Nggak ada masalah ya gitu. Terus persoalannya di mana? Karena kalau kita mau mengkaji lebih dalam, ternyata ancaman riba menurut Al-Quran itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat satu kalimat saja, misalkan kita bedah, yaitu Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, tidak dapat berdiri. Tidak dapat berdiri. Tidak dapat berdiri. Yang memakan riba tidak akan dapat berdiri. Berdiri ya, tidak dapat berdiri. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan Ustaz ya. Kalau kita lihat ini ya, orang-orang kan dibilang bahwasanya orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri seperti berdirinya, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang terkena penyakit gila ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataannya, orang-orang yang mengambil riba itu malah mereka tuh marah kokoh-kokoh berdirinya, gagah punya mobil bagus gitu kan ya, punya rumah mewah gitu ya. Nah, itu kan nggak masuk akal tuh Ustaz. Bagaimana tuh? Baik, Masya Allah ya. Nah, kalau kita ngelihat ayat Al-Quran ini seolah-olah
ini yang salah siapa nih? Allah yang salah atau faktanya yang salah gitu? Iya benar kan. Nah, tapi ternyata ada penjelasannya Ustaz di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis itu disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mi'rajkan ke langit, dalam hadis itu disebutkan aku memandang ke langit dunia. Berarti Rasul itu memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat apa? Orang-orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah. Gitu. Jadi bisa ngebayangin gitu. Perutnya sebesar rumah. Iya gitu. Sebesar rumah. Dan doyong itu, mereka tuh jalanin doyong gitu. Artinya memang nggak stabil dan seterusnya. Ya, seberapa besar perutnya itu sebesar rumah, ya wallahu alam, mungkin sebesar tipe rumah kreditnya mungkin. Wallahu alam ya, bercanda ya, tapi paling enggak gitu kata Rasulullah. Mereka dilemparkan itu, dilemparkan, disusun-susun, kemudian bertumpuk-tumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Firaun. Nah, gitu, ditumpuk-tumpuk, ini para pengikut Firaun lewat gitu ya. Mereka didirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Nah, setiap pagi, sore itu ditumpuk-tumpuk, didekatkan api neraka. Mereka berkata, ya Rob, wahai Rob kami, janganlah terjadi hari kiamat. Jadi berarti mereka seperti itu dalam alam barzah ya? Iya Ustaz, betul. Sebelum dibangkitkan. Karena doanya itu, ya Allah, janganlah pernah terjadi hari kiamat. Nah itu ini masih di alam barzah, jadi tenang saja, belum sampai di akhirat gitu ya. Sebelum lagi kita diazab di akhirat gitu ya, sudah begitu berat siksaannya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah kan bertanya, itu siapa? Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Nah, baru Jibril membacakan firman Allah tadi, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi. Mereka itu enggak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi itu maksudnya. Betul. Tidak bisa berdiri itu adalah di alam barzah. Betul. Iya. Itu terjemahannya. Iya. Jadi kalau orang tuh melihat kepada keadaan sekarang itu gagah-gagah kan mungkin ini makin banyak ribanya makin keren ya. Makin banyak ribanya makin keren kan seperti itu ya. Yang luar biasanya apa Ustaz? Isi perutnya itu adalah dalam hadis lain disebutkan ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Allah. Nah, Ustaz, ya. Itu kan berarti mengerikan gitu ya. Ancaman lah atau siksaan ya. Tapi kita belum berbicara. Cuman masih belum menjawab nih pertanyaan saya. Kenapa sih umat Islam tetap mengambil riba pada saat sekarang kan itu ya, dengan cerita ya itu kan tadi baru menjelaskan firman Allah tadi ya, tafsirnya ya, kenapa ya orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri ya, jadi bukan makna yang ada di dunia gitu kan. Nah, tapi apa mungkin juga itu ada makna dunianya misalnya tidak dapat berdiri nih? Bisa Ustadz. Ya, kita lihat yuk penjelasan ekonominya bagaimana. Gitu ya. Penjelasan ekonominya itu di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Nah, begitu. Kenapa? Keadaan mereka yang demikian itu, yang nggak bisa berdiri tadi, adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, yang demikian itu pertama tadi di alam barzah, yang kedua itu dampak resesi ekonomi yang terjadi di dunia ini. Jadi gitu. Riba itu berdampak kepada resesi ekonomi gitu. Itu menyebabkan juga tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang gila. Dan itu bisa kita lihat sekarang ya. Kemiskinan di mana-mana, ketimpangan di mana-mana. Kan begitu ya. Nah, itu dampak ekonomi ya yang terjadi di dunia. Jadi bukan hanya di alam barzah tapi di dunia juga terdampak. Hari ini kan kita resesi ekonomi ya bisa diperkirakan sekitar 10 tahunan ya. Nah, 10 tahunan sekali terjadi resesi ekonomi dan seterusnya. Bahkan Amerika sempat shutdown dan seterusnya. Ada bubble ekonomi katanya nanti meletus gitu ya. Nah, makna bahwasanya menganggap riba itu sama dengan jual beli itu maksudnya gimana itu? Baik. Jadi kalau kita bicara tentang teori ekonomi, maka kemudian kita tidak pernah mendapati teori ekonomi itu mengatakan jual beli itu berbeda dengan riba. Nggak ada teori ekonominya.
Maksudnya bahwasanya riba itu sama dengan jual Sama beli. dengan jual beli. Coba Ustaz terangkan kepada kita nih. Baik, Pengen baik. tahu nih. Kalau kita tanya kan insya Allah nggak ada jawabannya gitu ya kan, pasti mereka mengatakan sama. Contohnya kayak gini misalnya, kita beli motor 10 juta, kemudian kita jual 15 juta ya. Nah, untungnya berapa Ustaz? 5 juta. Ya. Ya. Kemudian kita punya uang 10 juta, kita pinjamkan ke orang lain dengan bunga sekian dan dapat untung juga 5 juta. Berarti 15 juta dikembalikan, untungnya 5 juta. 5 juta Berarti juga. antara laba dengan bunga Bunga itu sama. Kalau misalkan kita menyewakan mobil misalkan dapat 5 juta juga ya sama. Sama gitu ya. Ya itu juga ada teman saya itu, kebetulan beliau itu punya saham di bank ya. Itu bilang kayak gini gitu ya. Itu kan kita bantu mereka gitu. Iya. Kan apa salahnya saya dapat untung? Iya, Nah, Masya Allah. karena dia menganggapnya itu bisnis berarti ya. Betul. Karena punya pemahaman tadi, Allah yang mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, sama itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Ustaz, jadi berarti ini kuncinya kenapa ya umat Islam pada saat sekarang ini tetap mengambil riba berarti. Betul. Nah, Karena menganggapnya sama dengan jual beli gitu. Sama bisnis kan seperti bunga itu sama dengan laba tadi La kan, haula dengan wala sewa. Nah, karena bunga itu sama, ya biasa aja, nggak ada yang mengharamkan, ya biasa aja. Muncullah namanya di sana menghasilkan yang namanya lembaga perbankan. Oh iya. Gitu ya. Lembaga perbankan tuh kan itu Mempekerjakan Betul. uang Gitu. seperti itu tadi ya. Kalau tadi misalkan ada misalkan barang yang disewa gitu ya, sekarang uang yang disewakan berarti kayak gitu. Betul ya. Makanya menghasilkan bunga namanya ya. ya. Iya. Menghasilkan bunga ya. Nah, dalam Islam itu berbeda. Berbeda Ustaz, berbeda. Tadi kenapa? Karena bunga itu kan hasil dari qard, pinjaman. Iya. Sedangkan kalau jual beli itu hasil laba itu hasil dari jual beli. Satu jual beli, satu pinjam meminjam. Gitu. Dalam Islam itu berbeda. Berbeda. Kalau jual beli itu memang mendapatkan profit tujuannya. Tapi kalau pinjam meminjam dalam Islam namanya ta'awun. Nolong menolong. Tolong menolong. Wah, itu yang didapetin adalah pahala, bukan keuntungan materi. Tidak boleh mengambil keuntungan dari tolong menolong. Nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang banyak mungkin kita salah paham ya, Ustaz. Iya, ya? begitu. Memangnya apa saja sebenarnya kegiatan bisnis ya atau transaksi bisnis gitu yang dianggap sama gitu ya? Kalau kita lihat dalam bisnis itu kan ada kita jual beli ya. Ya, ada kita menyewakan barang. Ya. Kalau menyewakan uang tuh nggak masuk berarti itu ya? Nggak masuk. Tidak termasuk jual Tidak beli. Tidak termasuk. Gitu. Lalu jual jasa itu berarti termasuk jual beli ya? Iya. Namanya ijarah. Ijarah. Ya. Masya Allah. Luar biasa nih, Ustaz. Nah, berarti sudah jelas ya alasan kenapa umat Islam tetap mengambil riba. Yeah. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa sih ancaman bagi yang tetap mengambil riba itu? Ya, baik, Masya Allah. Ini ancaman ini adalah ancaman yang sebenarnya kalau kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka kata Allah kan fala wa rabbika la yu'minuna. Engkau belum sempurna imannya, belum sempurna keimanan engkau, atau kata Allah la yu'minuna, bahkan belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sebelum engkau menjadikan Muhammad itu sebagai apa? Sebagai pemutus perkara. Artinya apa kata Allah manut gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Apa kata Rasulullah manut, udah ikut aja. Ya. Sehingga sampai kita benar-benar nggak boleh ada merasa keberatan. Nah, itu kalau mau ngeklaim kita beriman dan diakui Allah beriman gitu, nggak boleh keberatan gitu. Nah, apa ancamannya? Nah, ini kembali lagi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Na'udzubillah. 1 dirham. Ya, Ustaz. Lebih berat daripada 36 kali berzina. Ya, sekitar 70.000 kurang lebih, Ustaz. 60 sampai 70.000 1 dirham itu. 70.000 rupiah? Iya, Ustaz, 1 dirham. Cuma 70.000 rupiah? Iya. Na'udzubillah. Sementara berzina itu hukumnya rajam ya? Iya, Ustaz. Apalagi kalau yang sudah menikah gitu ya? Iya.
sampai mati gitu. Sampai mati. Berarti lebih berat itu daripada berzina berarti. Iya, dosanya itu luar biasa. Apalagi Ustaz ancamannya Ustaz? Baik, Masya Allah. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang memakan 1 dirham riba, dalam hadis tadi 36, ini 33 kali berzina, dan barang siapa dalam dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Alhamdulillah. Merinding saya. Begitu Ustaz. Nah, nanti kita hitung ya, kalau misalkan 70 ribu riba itu 1 dirham, kalau misalkan ada bunga yang kita bayarkan, yang dimakan, itu kira-kira tinggal kalikan aja. Kayak gitu, tinggal kalikan. Nanti coba kita hitung. Tapi penjelasan seperti ini lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ancamannya, ar-riba salasata wa sab'una baban aisaruha mislu an yankihar rajulu ummahu. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa, sedang yang paling ringan seperti seseorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Nah, itu paling ringan. Ya, mengerikan Ustaz. Nah, ini kata Rasulullah gitu. Jadi kalau nanti mau protesnya sama Rasulullah gitu. Don't shoot the messenger ya. Nah Ustaz ya, jadi itu ancaman ya. Sebenarnya banyak lagi kalau kita bicara ya. Ada satu yang paling berat Ustaz. Apa Ustaz? Repot Ustaz kalau kena ini Ustaz. Kenapa? Karena capek kita sudah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Tapi kalau kata Allah begini, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kekal di dalam neraka. Nah, itu berat Ustaz. Berat. Sudah tahu riba itu haram, kembali lagi diambil gitu ya. Nauzubillah. Ini nggak sanggup saya melanjutkan podcastnya nih. Nah, dalam ayat yang lain itu ada juga ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka di hari kiamat ya. Pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, menurut Ustaz Yugi, bahayanya yang nyata nih, skala mikro dan juga skala makro. Tadi sudah Ustaz cerita bahwasanya ya resesi ini ya ini akibat riba seperti ya. Kalau yang mikro itu bagaimana? Itu kan makro ya. Ya, Masya Allah ya Ustaz. Kita berbicara dalam skala kecil, misalkan dalam skala keluarga. Al-Fakir memang banyak berinteraksi dengan teman-teman para pengusaha yang kemudian dalam bisnisnya banyak terlibat dengan riba, ya, banyak terlibat dengan hal-hal yang mengandung keharuman. Ya, Al-Fakir mengamati sendiri bahwasannya mereka yang sudah mengambil riba itu, mohon maaf ya Ustadz ya, maksudnya minimal itu hatinya nggak tenang gitu, minimal hatinya tidak tenang, kemudian gelisah ya, dan bahkan sampai ini teman Al-Fakir sendiri ya, mohon maaf, sampai bercerai. Nah, ya, bercerai di sana, anaknya ke sana kemari gitu ya, kemudian bisnisnya juga bangkrut gitu ya. Nah, itu dampak yang skala mikro ya. Ya, sehingga memang ketenangan dalam sebuah keluarga itu tidak lagi didapatkan. Ya, istilahnya kalau ngelihat istri sendiri itu istilahnya gini Ustaz, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya. Nah, gitu. Itu pengaruh riba itu ya. Iya, bisa begitu ya. Pengaruh nyata dari itu riba. Yang Al-Fakir amati ya. Itu dalam skala mikro, dalam skala kecil ya. Sehingga ya tidak ada lagi keberkahan di dalam hidup. Begitu. Kalau makro tadi memang resesi ekonomi. Nah, nanti muncul pertanyaan itu saat yang apa namanya? Ada juga kok riba, orang ngambil riba aman-aman aja ya. Iya, itu gimana tuh? Itu juga tuh ya. Ada orang juga ngambil riba aman-aman aja tuh gimana. Iya. Malah lebih tambah ini. Iya, hati-hati kalau udah begitu. Kenapa hati-hati? Bisa jadi cara Allah. Untuk apa? Istidraj ya. Iya. Untuk menghantamnya dari tempat yang paling tinggi. Gitu. Diangkat gitu nanti dilemparkan gitu karena makin tinggi gitu ya. Iya. Dan saya pribadi emang sudah sering lihat juga Ustaz. Udah berapa kali lihat, sering sih enggak ya? Allah. Yang seperti itu ya. Nauzubillah. Nah, Ustaz Yugi nih, kita alhamdulillah ini sudah 20 menitan lah ya. Iya. Nah, jadi definisi riba itu apa?
Baik, Ya, Masya Allah. nanti biar kita juga masuk kepada ininya Ustaz, kepada pembagian riba itu apa saja. Baik. Nah, karena ada yang bilang kayak gini juga nih. Ya, ini kalau bunganya sedikit tuh nggak masuk riba. Nah, jadi biar jelas ini buat sahabat kita nih, sahabat dakwah channel. Baik, Masya Allah. Baik. Nah, apa itu riba? Riba itu secara bahasa itu ziyadah. Secara bahasa Tambahan ya. Tapi kalau menurut istilah, kalau kita ngambil dari Syekh Abdul Aziz Al-Khayyat di dalam kitabnya Asy-Syarikat, di halaman 168 itu disebutkan bahwasanya riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Nah, itu yang cukup Al-Fakir rasa cukup lengkap ya definisi riba. Nah, kalau dari hadis Rasulullah SAW, li riba itu misalkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan kullu qardun jarron manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Setiap hutang piutang menghasilkan manfaat adalah riba. Iya. Jadi ada manfaatnya gitu ya. Iya. Nah, apakah misalnya kayak gini, kan orang menganggap riba itu, saya misalkan hutang nih sama Ustaz Yogi, lalu saya balikin. Ya. Ya, kalau yang dia nggak riba kan, saya ngutang 10 juta, saya balikin 15. Ya. Ya. Ini saya nggak balikin, saya tetap balikin 10, nanti saya kasih 1 motor gitu. Oh gitu ya. Itu masuk riba apa enggak? Nah, kalau dari definisi ini terjadinya riba itu kan karena qard ya, karena hutang piutang. Ya, gitu ya. Jadi karena hutang piutang. Berarti kalau tadi akadnya hutang piutang ada tambahan, berarti itu termasuk riba. Ya, dan definisi ini kan jelas sebenarnya, jarron manfaatan. Jadi manfaat itu kan bukan hanya uang. Iya. Tapi bisa barang, bisa jasa. Jadi ada 3, ada barang, ada uang, ada jasa. Gitu. Jadi kalau dikasih motor, ya berarti riba gitu. Riba. Jadi, ya. motor riba namanya. Motor riba. Nah, anggap nggak motor gitu ya, saya traktir makan aja. Gitu. Oh baik, Mas. Nah, itu yang kecil kan? Ya, berarti hadiah dong ya. Iya, ini hadiah. saya kasih hadiah. Ini saya kasih hadiah, boleh nggak tuh? Nah, masuk lagi dalam hadis riwayat Bukhari itu, kata Rasulullah, jika seseorang memberi pinjaman atau qard tadi, kata Rasulullah, janganlah dia mengambil hadiah. Ya. Nah, itu hadiah tuh. Jadi berarti landasannya qard ya, pinjaman qard. gitu ya. Jadi kalau pinjaman tuh kita balikin segitu juga, jangan juga ditambah dan jangan juga dikurangi. Iya, gitu. Gitu. Masya Allah. Bahkan itu tadi makannya juga, misalkan makan sop ya, sopnya sop riba gitu. Iya. Traktirnya traktiran riba. Traktir riba. Gitu. Oke, Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin ada podcast kita yang berikutnya lagi ya, untuk mungkin memilah-milah apa saja yang riba itu ya, yang kedepannya. Untuk podcast kita kali ini mungkin sudah sampai ke sana, udah jelas ya bahwasanya landasan riba itu adalah adanya qard gitu ya, adanya pinjaman ya. Iya. Nah, mungkin bisa kita akhiri ya Ustaz ya. Boleh. Ya, yang tadi sudah luar biasa itu ya, asal usul ya kenapa umat Islam tetap mengambil riba gitu ya, dan bagaimana ancaman riba itu. Mungkin sudah cukup untuk podcast kita kali ini. Terakhir boleh Ustaz? Silakan Ustaz, kesimpulannya ya. Supaya nggak gantung ini. Sebenarnya gantung, silakan Ustaz. Karena gini, wah ini Ustaz nih sikit-sikit riba gitu ya. Iya. Misalkan ada kakak sama adik minjam uang. Ya saling minjam uang, misalkan sebulan minjam 1 juta. Kan dalam hadis itu disebutkan ketika sedang terjadi pinjam meminjam, itu kan orang yang meminjam itu kan nggak boleh memberikan. Iya. Karena apapun yang diberikan itu namanya riba. Iya. Nah, tapi ada hadis lain Ustaz. Nah, itu supaya nggak ini nih gitu ya. Jangan sikit-sikit riba gitu ya. Tapi ketika kata Rasulullah disebutkan, jika ya yang meminjamkan dengan yang peminjam yang meminjamkan itu sudah terbiasa saling memberikan hadiah, maka itu kemudian itu nggak masalah. Nah, itu. Sebelum pinjam meminjam, mereka sudah biasa saling beri hadiah kan. Betul. Nah, itu nanti lain lagi ceritanya kan. Kali kalau nggak disimpulin tuh, wah ini Ustaz haram semua ini. Nah, nanti karena kayak gini nih, kalau kita berbicara masalah nanti definisi sudah jelas. Iya. Landasnya adalah qard, pinjaman gitu ya. Nah, nanti kita akan mendefinisikan, akan memilahnya lebih banyak lagi. Boleh, insyaallah siap. Ya, nah, mungkin untuk yang berikutnya insyaallah ya. Biar audiens kita tuh makin ini nih, makin penasaran ya, seperti itu kan, apa saja sih gitu ya. Nanti kalau selesai semua satu ini, mereka nggak mau lagi lihat insyaallah.
Terima kasih Ustadz Yogi, insyaallah ya. Sama-sama, Mungkin itu ya, mungkin itu saja ya insyaallah ya. Insyaallah. Kesimpulannya mungkin sudah bisa kita dengarkan dari keterangan dari Ustadz kita tadi, alhamdulillah. Baik teman-teman Dawahir Channel rahimakumullah ya. Kalau ada pertanyaan ya, seperti kita bilang ini adalah podcast reguler. Kalau ada pertanyaan yang mengganjal dalam hati tentang bisnis syariah, tentang riba segala macam, karena insyaallah kita punya network ya, para pelaku syariah, pelaku bisnis syariah ya. Dan insya Allah yang sudah memberikan bukti ya bagaimana menyelesaikan bisnis mereka ya, dengan syariah. Nah silakan tanya, nanti insya Allah kita akan minta jawaban dari narasumber kita. Tetap stay tune terus ya, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.